Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sekarang sedang bersama Sri Kandi PSHT Cabang Sampang tahun 2007. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu ke Mbak Uul. Ya, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau boleh tahu, Mbak, nama lengkapnya siapa sih? Maslahatul Ummah. Maslahatul Ummah. Tapi teman-teman itu udah akrabnya panggil Uul. Oh, gitu. sering dipanggil Mbak Uul Ya, gitu ya? Uul, ya. Oke, ya. Kira-kira Mbak, dulu alasan Mbak ikut latihan di PSHT itu apa, Mbak? Awalnya itu Mbak Maaf kan di kampung ya. Awalnya itu ada Mas warga bertempat tinggal di sana, terus dia buka latihan, saya ikut gitu. Di Semarang? Enggak, awalnya di sini? kampung ya, di Jalan Pemuda di Sampang gitu. Nah, terus ya karena ada kendala waktu segala macam, ya saya termasuk protolan. Mohon maaf. Udah apa-apa, Mbak, udah apa-apa. Itu udah biasa ya. Bagi siswa PSHT itu udah biasa karena penuh perjuangan banget. Terus gimana, Mbak? Kayaknya seru ini dengerin ceritanya, Mbak. Ya, saya salah satu warga protolan, Mbak, dulu gitu. Ya karena saya juga cewek kan. Kadang ada orang tua kalau latihan malam itu kadang nggak ngizinin segala macam gitu. Padahal tahun berapa itu, Mbak? Lama sih kayaknya, apa SMP saya ya. Waktu SMP udah ikut latihan? Iya, SMP kayaknya, kalau nggak salah itu SMP. Terus saya vakum, terus berhenti. Akhirnya itu ya kuliah nyasar ke Semarang, terdampar di Semarang. Kuliahnya di Semarang? Iya. Terus mau lulus itu kebetulan ada teman kelas sih, woro-woro, ayo kalau mau ikut latihan pencak silat gitu. Pencak silat apa saya gitu. Terus bilangnya PSHT, loh kok sama waktu. Ya wes, kebetulan sama-sama PSHT, akhirnya saya ikut untuk melanjutkan waktu yang putus. Jadi latihannya ngelanjutin waktu kuliah di Semarang. Iya, tapi ya tetap waktu kuliah itu tetap dimulai dari awal. Dari polos lagi kan? Iya, betul. Jadi gitu. Penuh perjuangan banget ya, Mbak. Dari Sampang langsung kuliah ke Semarang dan ikut latihan juga di sana. Ya, kebetulan di sana juga alhamdulillah banyak warga, Mbak. Oh, yang di kampus itu? Ya, di kampus itu juga ada warga yang dari Madiun ternyata. Terus ada juga warga kampung di sana. Ternyata juga warga gitu. Akhirnya kita ya kumpulnya di sana gitu. Kalau boleh tahu kampus apa sih, Mbak, di Semarang itu? Kalau dulu waktu saya itu namanya masih Setikes Ngudi Waluyo. Kalau sekarang sudah ganti Universitas Ngudi Waluyo. Gitu. Jadi sekarang Mbak ikut latihan itu udah jadi warga karena ikut latihan di Semarang. Ya, di sini gagal, merotol, lanjut di kuliahnya di Semarang dan jadi warga di sana. Disahkan di sana juga, Mbak? Disahkannya di Semarang. Oh, disahkan di Semarang juga. Tahun berapa itu, Mbak? Ya, 2007 awal. 2007 awal itu saya masih SD kayaknya. Ya ampun. Iya. Ya ampun. Jadi ya lumayan banget, Mbak ya. Waktu SMP ikut latihan sampai kuliah berarti berapa tahun itu, Mbak? Berapa tahun? 4 sampai 5 tahunan ya baru gabung lagi, Mbak ya. Jadi lumayan, Mbak ya. Semangat. Semangat bener. Masih semangat untuk melanjutkan. Mbak pernah jadi atlet nggak waktu di Semarang? Kalau di Semarang nggak pernah. Cuman waktu sudah jadi warga PSHT, alhamdulillah saya sama teman-teman warga Sampang dikasih kepercayaan untuk jadi atlet. Jadi gini, latihannya di Semarang, jadi atletnya di Sampang gitu ya. Untuk membanggakan nama PSHT di Kabupaten Sampang. Keren. Makasih. Jadi waktu itu alasan Mbak ikut latihan PSHT
itu apa? Kenapa nggak ikut perguruan lain atau milih yang lainnya gitu? Kenapa harus PSHT di Benang? Kembali ke tadi itu, Mbak, maafkan, saya itu dari awal sudah mengenalnya PSHT ya. Di kampung saya kenalnya PSHT di Sampang ya. Di tempat kelahiran saya kenalnya PSHT. Terus di kampus itu kebetulan dibukanya PSHT. PSHT juga. Akhirnya saya gabung di situ. Jadi emang nggak kenal sama perguruan lain? Kenal. Karena kakak saya, saudara saya bukan di PSHT. Oh, cuma jadi ya nggak tahu takdirnya tetap di PSHT. Ya, ketertarikannya di PSHT. Oh, yes, nggak ada kan familinya bapak juga bukan di PSHT. Ya, gitu. Cuman ya saya tertarik di situlah di PSHT. Jadi emang takdirnya tetap jadi warga PSHT. Kayaknya jodohnya di sana. Oh, jodohnya. Anggap ya kan jodohnya lari dari putus dari PSHT, ketemunya malah ke PSHT lagi. Oke, siap. Jadi sekarang udah tenang, udah nyaman, kembali lagi ke Sampang. Jadi PSHT jadi warga PSHT. Tetap warga PSHT, semangat PSHT. Kesan Mbak apa sih waktu latihan kira-kira? Selama latihan di PSHT itu apa kesannya? Saya itu kan di Semarang ya, selain mencari ilmu kan merantau ya, Mbak. Nah, terus di sana itu meskipun saya anak rantau, tapi warga-warga PSHT di Semarang kayak di Undip itu tetap nganggap saya itu sebagai saudara gitu, meskipun gitu. Baru kenal ya langsung akrab gitu, seperti itu. Terus di sana langsung dirangkul ya, gitu, Mbak ya. Ya pokoknya senang, Mbak. Jadi nggak kayak nggak melas, katanya orang itu meskipun saya di tempat rantau itu nggak melas gitu. Udah banyak saudara, Mbak ya. Ya. Jadi gitu. emang PSHT itu nggak dibawa kemana, tapi ada di mana-mana gitu, Mbak ya. Betul. Terus selain itu, Mbak, maaf, di sana kan kalau saya pulang ke Madura ya di jangka waktu saya pendidikan untuk jadi warga itu kan pernah pulang. Nah, mudik itu, lah, Mbak ya. Ya, biar saya tidak ketinggalan, saya tetap bisa ikut latihan di Sampang. Di Sampang. Ya. Jadi bawa surat rekom dari Semarang. Komisariat Betul. ini ya. Ya. Nah, di Sampang itu saya tetap dianggap ada. Maksudnya bukan dianggap orang asing. Gitu ya. Jadi teman-teman ada dari Serese tetap anggap saya itu saudara. Pokoknya cepat akrab deh. Jadi itu yang membuat Mbak berkesan ya, Mbak ya. Benar. Jadi dimanapun kita berada, meskipun siswa, meskipun warga baru, kita ada di mana-mana tuh tetap dianggap saudara. Jadi jangan pernah berkecil hati, Mbak ya. Betul. Itu kesan pertama, Mbak ya. Emang rasa persaudaraannya di PSHT, emang rasa persaudaraannya. Betul, iya. Itu yang membuat saya mungkin jodoh saya di situ karena itu gitu. Mbak, kira-kira kan waktu di Semarang itu kan kuliah ya? Iya. Gimana sih cara ngebagi waktunya? Jangan jam kuliah, pasti Mbak ikut organisasi lain, terus ngebagi waktunya gimana? Kira-kira gimana sih, Mbak? Iya. Latihannya tetap malam kan? Iya. Malam kan? Iya, karena kita padat, perkuliahannya padat, jam kuliahnya padat, jadi mas-mas di sana itu ngambil jam latihannya malam. Di atas jam 8. Iya, kecuali kalau kita latihannya gabung ke warga Semarang, nah itu ambilnya hari Minggu pagi. Pagi ya. Ya. Oh, latihan bersama gitu, Mbak ya. Betul. Sama orang-orang kampung, kumpul, iya. Kalau yang di sekretariat Ngudi Waluyo sendiri jadwal latihannya malam. Tuh ya, jadi kita nggak bosen malam latihan di sekretariat, nanti siangnya kita selain latihan mengenal warga lain, saling mengenal tempat latihan lainnya. Tuh. Emang padat banget, Mbak ya. Siang kuliah sampai sore, lanjut sampai malamnya kita latihan. Tapi tetap semangat, Mbak. Tetap semangat. Iya, karena banyak ya, Mbak ya siswanya, Mbak dulu. Seletingannya Mbak itu banyak. Yang angkatannya saya itu sedikit ya,
Ada kurang lebih awalnya itu cuman 4 karena memang awal dibentuk. Kalau nggak salah itu saya, Mbak Wiwin, terus Mbak Wiwit sama ada satpam kampus itu yang gabung. Terus lama-kelamaan teman-teman akper itu mungkin tertarik, akhirnya minta izin ke pengurus asramanya, akhirnya diizinkan. Akhirnya boleh menjadi ekskul, Mbak. Di kampus itu? Ya, menjadi apa ya? Ya ekskul gitu. Jadi benar-benar emang udah terdaftar di kampus itu. Ya. Jadi ekstrakurikuler di kampus yang benar-benar banyak siswa yang ikut, warga yang ngelatih tertarik, juga. Ya. Akhirnya anak-anak akper juga ada yang ikut latihan bareng kita. Kayaknya seru juga, Mbak ya, waktu latihan zaman dulu kayaknya. Senang, Mbak. Maksudnya apa ya, kesannya itu susah dilupakan. Apakah masih terngiang-ngiang di pikirannya Mbak itu ya? Senang, apalagi kan kita kampusnya itu di lereng gunung ya, di lereng Gunung Ungaran. Pasti latihannya, pengesahannya itu di kali-kali, tapi kalinya bersih. Tuh, senang, sejuk, nggak panas, nggak apa, pokoknya enak. Emang beda gitu, Mbak ya? Iya. Apakah Mbak pengen kembali lagi masa itu? Kalau bisa saya memang pengen balik lagi ke masa itu. Emang kalau udah jadi warga, kita jadi sibuk masing-masing, udah punya keluarga, pulang kampung dan lain-lain, Mbak ya. Iya, tapi saya meskipun pulang kampung itu tetap dianggap sama teman-teman PS1 itu dihubungin, ayo Deul kumpul gitu. Oke lah, kita nanti untuk latihan berikutnya bolehlah ajak Mbak, acara-acara PS1 bolehlah kita gabung. Ya ampun, kayaknya kita nggak selesai deh. Kalau kita ini berapa tahun, Mbak? Kalau saya pengesahannya atau latihannya, Mbak? Latihannya. Kalau latihannya tuh aku ikut setelah SMA. Ikut latihan waktu lulus SMA sampai kuliah, lalu disahkan di tahun 2017. Oh, di Sampang ya? Di Sampang. Tapi di sana itu meskipun jangka latihannya pendek, Mbak, maaf ya, tetap apa ya bisa. Udah gitu ya. Enak. Saya juga ingin, Mbak. Emang waktu latihan siswa PS1 itu yang bikin kangen. Kayaknya kita rindu waktu itu. Kenapa gitu, Mbak ya? Apalagi pas pengesahan saya itu di malam 1 suro itu, aduh, senang. Paling berkenan. Nggak pernah saya dapatkan. Maksudnya memori, kenangan. Kenangan yang di sana itu. Emang beda banget, Mbak ya. Kira-kira apa sih kesan Mbak untuk warga baru? Kesan dan pesannya untuk warga baru. Pesan saya itu memang ada peribahasa ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Kemudian memang pas pada waktu latihan mungkin terasa capek, kayaknya gimana gitu ya. Cuman di akhir pada waktu kita sudah disahkan jadi warga, aduh enaknya kayak wah. Udah ada hasilnya, udah betul, puas gitu ya, Pak ya. Iya, terus banyak teman juga. Gitu. Betul. Ya. Jadi untuk siswa yang masih ikut latihan jangan males-malesan, tetap semangat untuk jadi warga PSHT. Karena meskipun kita merantau dimanapun, kita tetap dianggap saudara, tetap dirangkul dengan rasa persaudaraan itu. Ya, kalau sudah ketemu, oh itu warga PSHT, pasti kayak saudara, langsung akrab. Iya benar. Kira-kira ini nih penutup untuk Mbak. Apa sih kira-kira kata-kata yang ingin Mbak sampaikan? Ya, untuk PSHT maju terus, sukses. Amin. Bertambah besar dan tidak ada lagi apa ya. Kalau sekarang kayaknya saya nggak pernah dengar ada kecekcokan ya. Aman, Mbak. Kalau di Sampang kita udah aman, udah gak ada konvoy, udah nggak ada hal-hal negatif. Kita amankan kondisi di PSHT Kabupaten Sampang. Sukses terus PSHT Jaya. Gitu, Pak ya. Oke.
Cukup itu yang saya obrolkan bersama Mbak Uul sore ini. Nanti kita akan kembali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.